Ya, kembali lagi di channel saya, Hitung Mundur, dan saya ingin berbagi pengetahuan dengan tema bagaimana transisi orang Gunung Kidul makan tiwul ke nasi. Nah, ini sebagai narasumbernya, perkenalkan Pak, nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Waloyo, asli dari Kampung Mas Plumbungan, Rutat Watuk di Gunung Kidul. Ya, kami ingin menanggapi dari saudara kami yang ingin mengungkap tentang sejarah budidaya tiwul di Gunung Kidul. Makanan khas tiwul ya. Ya, makanan khas tiwul. Nah, gini Pak, saya kan penasaran ya. Nah, itu bagaimana Pak perkembangan transisi dari makanan pokok tiwul ke nasi? Ya, kisah zaman dahulu yaitu dari orang tua kami yang sekarang ya sudah tiada, tapi dia memberikan sejarah kepada anak cucunya ketika masa-masa paceklik atau istilahnya zaman dahulu itu begaber itu sangat-sangat sulit untuk makan, bahkan tidak ada yang dimakan. Ya, ketika itu di lingkungan daerah kami itu ya, yang dulunya itu di daerah pesisir, dekat pesisir Gunung Kidul itu alhamdulillah masih banyak tersimpan makanan, yakni ya ketela yang akhirnya diproses menjadi makanan ketiwul itu. Jadi dari daerah kami itu banyak orang berbondong-bondong ke dekat pesisir itu untuk mencari makan. Bahkan orang-orang tua kami itu dengan sukarela menempuh perjalanan itu dengan jalan kaki. Ya, alhamdulillah di sana dengan di sini mempunyai produk, istilahnya dulu itu mencari kepiting sawah itu ditukar dengan bahan makan, yakni mencari tiwul sebagai makanan pokok sebelum mereka itu kami itu memakan nasi putih, yakni yang dari padi itu. Sejak tahun berapa ya Pak itu? Berkisar sekitar tahun 52. Tahun 52 itu begaber pertama itu yaitu sangat sulit sekali, karena juga secara teknologi belum masuk. Jadi petani masih petani tradisional. Jadi jangka waktunya padi itu sangat panjang karena 1 tahun cuma sekali. Ya, yang menjadi penyebab kan itu, jadi sangat kurang pangan gitu. Gitu ya. Berarti sekitar tahun 52 itu larang-larang pangan ya. Nggih, itu sangat sulit masa paceklik. Nah, transisinya Pak, transisi dari makanan pokok tiwul ke nasi itu tahun-tahun berapa Pak? Ya, itu melalui proses. Proses itu karena warga dusun kami itu mencari makan di daerah pesisir itu, terus dia tuh minta bibitnya, juga berkembang menanam ketela juga padi. Yaitu terus ya itu ada semangat untuk bercocok tanam itu. Nah, semakin hari semakin berkembang, terus kurun waktu tahun 75 itu pemerintah mempunyai program, yakni untuk mencapai suatu budidaya tanaman padi, karena di Gunung Kidul itu memang terkenal juga lahan kritis. Ya.
Jadi yang jelas mengolah SDM-nya dulu ya. Ketika masuk itu ya memang sangat sulit karena ya petani tradisional untuk dirubah menjadi petani modern itu juga mempunyai proses itu Mas. Oh kayak gitu ya, sekitar tahun 75 ya Bang? 75 75. Berarti itu proses ya Bang? ya, proses itu baru masuk bibit padi yang unggul yang umurnya itu lebih pendek, yakni 3 bulan, sekitar 3 bulan itu sudah panen. Yaitu dulunya ada PB atau apa itu PB, terus diiringi dengan itu ya ada bantuan pupuk, yakni ya untuk mematuh bahwa tanaman itu karena waktunya umurnya pendek juga perlu pemupukan yang tepat. Jadi nantinya hasilnya bisa maksimal gitu Mas. Nah itu kan ada tanaman baru nah masuk. Nah itu namanya apa ya? Apa saja yang masuk gitu? Yang masuk itu pertama itu PB. PB itu apa? Ya varietas yang jenis padi itu yang sifatnya umurnya tuh lebih pendek. Oh anu ya, hibrida gitu ya? Ya Nah, semacam hibrida. Terus yang kelanjutannya ya juga ada IR36 itu Mas, IR36. Ya dulunya simbah-simbah atau warga masyarakat itu sebelum datangnya padi yang umurnya pendek itu masih pari lokal itu ya juga pupuknya masih organik dari daun-daunan dan lain sebagainya, bahkan dia tuh takut untuk memberi pupuk yang kimiawi. Jadi itu Mas, jadi secara perubahan itu dulunya itu manual dan sekarang juga sudah lebih modern gitu Mas. iya ya, kayak gitu ya. Maksudnya apakah tahun-tahun sekitar 75 itu tuh pemerintah juga apa namanya ngasih penyuluhan loh? Ya alhamdulillah dengan datangnya bibit-bibit yang lebih pendek umurnya itu otomatis dibina dari pemerintah itu SDM-nya. Cara kan dulunya itu ada panca usaha tani. Panca usaha tani ada 5 kriteria, yaitu untuk mencapai swasembada pangan yang swasembada pangan ya. baik. Ya. Swasembada pangan tahun yang dicapai tahun 85 ya. Iya. 84 nih. Iya. Berarti transisi orang Gunung Kidul dari makanan pokok itu tiwul ke nasi sekitar tahun 75 ke apa namanya ke daerah 80-an nih. Iya. Berarti juga faktor geografis juga berpengaruh ya, maksudnya kan setiap daerah kan beda-beda, maksudnya kan setiap daerah kan beda-beda apa namanya wilayahnya, sumber daya air kayak gitu kan juga berpengaruh juga ya. Ya karena memang terkenal lahan kritis karena itu kering, jadi sifatnya kering. Kalau padi itu idealnya kan di sawah. Kalau lahan kering itu kan juga apa ya, kalau nanti curah hujannya itu normal itu bagus, tapi kalau curah hujannya tidak normal sering banyak mengalami kegagalan gitu Mas. Ya jadi karena itu ya warga Gunung Kidul itu makan pokok tiwul ya, iringi SDM-nya yang semakin maju ya, alhamdulillah dari tahun ke tahun produksi padi itu semakin meningkat, ya juga bisa mencapai swasembada pangan yang akhirnya sampai saat ini mayoritas masyarakat Gunung Kidul itu sebagian besar sudah makan nasi, yaitu dari hasil padi. Tapi ya alhamdulillah saya juga tidak meninggalkan apa ya tiwul, karena tiwul itu punya ya ciri khas sendiri ya nih, ciri khas sendiri. Bahkan saya kalau tidak makan tiwul itu merasa ketagihan, apalagi dengan tiwul itu ya secara alami itu banyak sumber energi yang tersimpan di dalam tiwul itu Mas. Nah ini Pak, kan perjuangannya Bapak
dan keluarganya itu kalau dulu itu sebelum persediaan beras banyak itu berarti kalau mencari sumber pangan itu harus ke pesisir ya. Ya dulu itu simbah-simbahan gitu, terus generasi dari generasi terus ikut membudidayakan tanaman ketela itu ya, walaupun 1 tahun sekali panen ya, untuk membuat stok makan, karena yang tiwul itu memang pokok. Pokok, jadi kalau ndak ada tiwul berarti ndak ada nasi. Jadi setelah panen 1 tahun itu ya kita panen, terus kita buat gaplek, itu kita proses, lalu kita tumbuk dulu. Kita tumbuk menjadi setengah tepung, itu masih agak keras-keras itu, lalu disimpan di dalam tempat istilahnya itu apa ya, simbah dulu mengatakan itu krembeng. Krembeng itu seperti tempat untuk sampah itu, tapi besar. Jadi kalau anak umur 5 tahun tuh 2 atau 3 masuk, itu untuk stok pangan dalam waktu yaitu sampai mencapai panen ketela yang selanjutnya. Itu jenis ketela apa ya Pak? Dulu itu jenis ketela itu ada kaji Bali. Kaji Bali itu jenis varietas. Varietas ketela kaji Bali, menilo. Terus kuning. Telo kuning, terus telo mantri juga ada. Banyak sekali masalah varietas ketela itu. Sampai saat ini ya juga yang ada yang baru itu telo gajah, itu telo gajah, handira, dan masih banyak lagi. Nah gini Pak, yang baik di konsumsi di Gunung Kidul itu banyak kan tiwul jenis apa ya, maksudnya dari ketela apa lah? Yang masih kualitasnya banyak itu kaji Bali. Kaji Bali ya? Itu keras, ketelanya keras, tidak mudah lapuk, istilahnya dimakan bubuk itu, jadinya bisa tahan lama, istilahnya masih pro, tidak pulen gitulah. Iya. Biasanya kalau tiwul itu disandingkan dengan apa Pak? Nah, maksudnya kan itu lauknya. Lauk. Kalau tiwul itu sangat praktis, sangat praktis sekali. Tiwul itu kalau dulu masa-masa umur 5 tahun 6 tahun itu, saya itu kalau jam-jam 9 itu sambal bawang dengan lalapnya melanding Jawa, sama tahu bacem itu, wah nikmat sekali. Kalau ingin coba itu jam-jam 9. Tapi dulu itu ya yang dimakan ya cuma itu, tidak ada roti, tidak ada yang lain, maka merasakan nikmat. Dengan itu juga yang lain, ikan kali, wader kali, udang, kepiting, dan lain sebagainya, nikmat sekali. Apalagi dengan hijau-hijauan, kulupan, dengan tiwul, dengan pecel. Nah, nanti kalau tidak percaya coba saja. Terus yang istimewa kalau saat ini dengan brongkos. Itu ya tengkleng itu loh, namanya brongkos Jawa itu tengkleng. Dengan tiwul itu akan merasa nikmat sekali. Kalau brongkos dengan nasi putih itu kurang mantap, tapi kalau yang lebih mantap dengan tiwul. Nah itu selamat mencoba. Kalau tidak percaya nanti coba di rumah. Jadi tiwul itu sangat praktis sebetulnya. Bahkan bisa dibuat roti, yaitu jadah tiwul. Jadah tiwul itu bagus. Kalau tidak percaya nanti bisa coba gitu. Nah kan pada tahun-tahun itu, mana 75 78 itu akan transisi Pak ya. Nah ke masyarakatnya tuh gimana Pak dengan adanya transisi itu? Ya dengan perpindahan dari tiwul ke nasi putih itu kan ya, semenjak itu ada pengembangan
tanaman padi yang umurnya pendek itu. Jadi ya untuk istilahnya untuk mengiringi apa ya, nasi tiwul dengan putih itu dulunya bisa sebelum semakin banyak nasi putih itu dicampur dengan tiwul itu namanya nasi burik, Mas. Nasi burik itu ya tiwulnya banyak, yang dari nasi beras itu cuma sedikit, hanya untuk peletek saja. Nah, itu jadi enggak terus ini banyak nasi putihnya tuh enggak, yang lebih banyak tiwulnya. Itu. Iya ya. Jadi adanya transisi itu juga dikombinasikan ya, tidak semata-mata kalau udah ada beras apa nasi itu ditinggalkan, enggak saya. Jadi dikombinasikan dulu biar apa namanya? Menyesuaikan. Menyesuaikan diri gitu kan. Setelah itu menyesuaikan diri kan lebih enak makan nasi gitu. Ya. Jadi benar tadi sebelum pindah langsung ke nasi putih itu dicampur dulu dengan tiwul, itu namanya nasi burik. Kan itu juga merasakan nikmat karena di dalam tiwul itu juga ada rasa manisnya, ada nilai khasnya. Jadi kalau kita tuh coba saja sekarang nasi putih terus, tidak sering makan tiwul, kalau nanti pasti akan ketagihan ingin makan tiwul lagi, gitu Mas. Ya saya simpulkan ya. Saya simpulkan bahwa perkembangan dan transisi makanan pokok di Gunung Kidul dari tiwul ke nasi sekitar tahun 75 sampai 80-an, 84, 85, karena adanya bibit-bibit unggul dan penyuluhan-penyuluhan dari masyarakat, penyuluhan dari pemerintah ke masyarakat. Dan pada tahun 84 85 kan adanya swasembada pangan, sehingga masyarakat dengan adanya program pemerintah itu juga merasa beruntung ya pemerintah itu. Jadi sehingga hingga saat ini masyarakat Gunung Kidul sudah bisa menikmati nasi sepenuhnya, tetapi tidak meninggalkan makanan pokok yang dulu, yaitu tiwul, karena tiwul itu sekarang menjadi makanan khas Gunung Kidul. Nah besok kapan-kapan saya akan berbincang-bincang lagi tentang masalah paceklik gaber ya. Kan tadi itu baru bergabar pertama, jadi masih banyak kisah-kisah yang lain nanti yang kemungkinan bisa kami jelaskan lebih lanjut. Terima kasih kepada penonton. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share di channel Hitung Mundur. Terima kasih dari saya, Kolis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.